Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Wahid Rijal Pamuji dari kelas Takhrij Hadis kelas C. Ya, jujur saja saya ini membuat video ini karena ya mungkin desakan, mungkin keinginan, mungkin kewajiban dari Pak dosen Zainal Mutakin yang terhormat. Nah, maka dari itu saya membuat video ini. Jika Pak dosen tidak memerintahkan, saya pun tidak membuat video ini. Oke. Di dalam kitab Maktabah Syamilah di laptop, hadis yang nomor 93 itu ditemukan dua, dan ya ditemukan dua yang di sini atani malakun fasalam ala aliyya nazala minas sama sampai akhir bla 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 ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Perawinya ialah Al-Labani dan As-Suyuti. Oke. Ya, jika di sini saya akan membahas tugasnya, maka saya tidak mungkin. Pertama-tama adalah saya akan menerangkan pengertian hadis lah. Langsung saja ya, pengertian hadis ialah setiap perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, oke. Nah, dan di sini macam-macam hadis. Macam-macam hadis menurut ulama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis sahih. Ya. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya di dalam sanad dan matannya. Tidak ada syad dan ilat lah. Ini hadis sahih lah. Yang selanjutnya ialah hadis pengertian hadis hasan, yaitu hadis yang rangkai sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak dapat syad dan ilat. Nah, perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan itu terkandung di hasan dan hadis sahih. Dari kedua jenis hadis ini ya adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Nah, dalam ini yang terakhir ialah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Nah, itu dinamakan hadis dhaif, hadis yang kurang. Nah, inilah tugas pertama yang diberikan oleh Pak dosen ya, yang saya akan jelaskan pada saat ini juga. Tugas yang kedua dari Pak dosen ialah membuat skema sanad yang akan saya jelaskan saat ini juga. Dalam hadis yang pertama ialah Rasulullah sendiri yang mengatakan. Yang kedua ialah Hudzaifah bin Yaman. Nah, setelah itu Hudzaifah bin Yaman mempunyai 2 murid yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama ialah Imam As-Suyuti, dan yang kedua ialah terus murid yang kedua dari Hudzaifah bin Al-Yaman ialah Al-Labani ya, Imam Al-Labani lah. Imam Al-Labani ini mempunyai murid yang meriwayatkan hadis tersebut ialah Ibnu Asakir. Nah, Ibnu Asakir ini adalah salah satu rawi yang salah satu imam dari Al-Labani.
Ya, yang tugas ketiga ialah mencari biografi dari perawi, dari sanad. Nah, dan setelah itu dengan menyebutkan nama lengkap, tahun lahir dan tahun wafat, dan para gurunya dan juga para murid-muridnya perawi tersebut. Yang terakhir ialah penilaian ulama terhadap para rawi yang disebutkan di atas tadi. Ya, di sini adalah biografi Hudzaifah bin Al-Yaman. Nama lengkap beliau ialah Hudzaifah bin Usaili bin Jabir bin bin Bi'ah bin Jarrah. Ya. Jarrah, dia adalah seorang yang kedudukannya tinggi. Ya. Terus setelah itu tahun lahir itu tidak diketahui beliau lahir di tahun berapa, tapi dipastikan beliau lahir pada awal-awal munculnya Islam. Pada awal-awal munculnya Islam beliau lahir. Setelah itu tahun meninggal. Tahun meninggal ini diketahui, tidak seperti tahun lahir. Yang diketahui ialah 36 Hijriah atau 657 Masehi. Guru Hudzaifah bin Yaman ialah Hasan al-Basri. Guru Hudzaifah bin Yaman. Itu murid itu tidak diketahui karena mungkin banyak ya. Nah, Hudzaifah bin Yaman adalah panutan umat Islam pada masa dahulu, pada masa Nabi. Dengan demikian, beliau adalah seorang yang sangat dipercayai untuk mengamankan hal-hal penting dari negara oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan beliau adalah kepercayaan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga semua hal-hal yang dibutuhkan oleh negara. Ya, dan rawi selanjutnya ialah As-Suyuti atau Jalaluddin, Imam Jalaluddin. Namanya adalah Abdurrahman, nama aslinya, dan nama Arabnya ialah Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau lahir pada tanggal 1 Rajab 849 Hijriah atau sama dengan 3 Oktober 1445 Masehi. Nah, beliau adalah memiliki negara, yaitu dinasti Mamluk, Kesultanan Mamluk di Mesir, di Kairo. Nasab keturunan ialah jalur ayah As-Suyuti bin Humayluddin Abu Bakar bin Muhammad dan beliau adalah seorang cetak hadis yang sangat terkenal pada masa dinasti Mamluk di Mesir. Nah, pada saat itu dia didukung oleh sang gurunya yang sangat mensupport, yang membantunya untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, yaitu Kamal bin Hamam al-Hanafi dan Syaifuddin al-Manawi. Nah, itu sangat membantunya untuk mengetahui Islam atau juga hadis-hadis. Yang terakhir, yang keempat ialah menjelaskan penilaian hadis tersebut, hasan, dha'if atau yang lainnya. Yang terakhir ialah yang keempat ialah status hadis dan penjelasannya. Yang harus diketahui ialah sahabat Nabi yang diberi amanat oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga hal-hal penting kenegaraan yang dimiliki oleh umat Islam, dan beliau adalah
panutan umat Islam pada masa tersebut. Nah, dan hadis yang dibawa oleh beliau, oleh Ubaidah al-Yaman, itu sangat bagus dan sangat terjamin kesohihannya, dan sangatlah bagus kesohihannya karena dia adalah seorang kepercayaan Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah orang yang sangat jujur mengenai semua hal yang disampaikan oleh Hasan bin al-Yaman. Maka dari itu, hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau ialah kebenaran yang nyata. Disebabkan karena Nabi Muhammad SAW itu memberi amanah kepada beliau untuk menjaga hal-hal penting kenegaraan umat Islam pada zaman itu. Ya, mungkin dari saya sekian untuk menerangkan takhrij hadis. Mungkin bila ada banyak kesalahan, kekeliruan, ya mungkin itu dari kebodohan saya sendiri. Dan bila ada benarnya, itu dari Allah semata. Karena ya manusia adalah tempatnya salah. Ya sekian cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.